Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari ide program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia Salsabila Zain dengan NIM A12 2021 06646. Perkenalkan nama saya Fadila Ramaswanti dengan NIM A12 2021 06648. Perkenalkan, nama saya Nabila Hebatulisa Kamariah dengan NIM A12 2021 06658. Selanjutnya, daftar isi dari laporan sudah kami buat, yaitu bab 1, latar belakang. Isinya latar belakang masalah, tujuan, keluaran, dan manfaat. Lalu bab 2, ada konsep produk, tren pertumbuhan pasar, strategi pemasaran, analisa produk, analisa pemasaran, analisa ekonomi, iklan atau advertising. Bab 3, pengumpulan bahan, uji kelayakan bahan, proses produksi, pengemasan dan pemasaran, laporan hasil penjualan, evaluasi hasil penjualan. Dan bab 4, berisikan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Latar belakang masalah stunting, juga dikenal sebagai pertumbuhan kerdil, adalah ketika seorang anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah daripada rata-rata anak seusianya. Kekurangan gizi jangka panjang menyebabkan kondisi ini, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mengganggu perkembangan kognitif mereka, produktivitas mereka di masa depan, dan meningkatkan resiko penyakit jangka panjang di kemudian hari. Indonesia memiliki tingkat stunting tertinggi di dunia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan pada tahun 2021 bahwa sekitar 27,7% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Angka ini jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Makanan sehat masih sulit didapatkan di beberapa tempat. Snack anti-stunting yang kami buat diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan nutrisi ini. Snack anti-stunting dibuat agar anak-anak mudah mengonsumsinya. Orang tua dapat lebih mudah memberikan nutrisi yang mereka butuhkan dengan cemilan ini. Produk ini biasanya diperkaya dengan mineral dan vitamin penting seperti vitamin A, C, dan D, kalsium, zat besi, dan serat yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Studi terus berkelanjutan untuk menghasilkan snack yang tidak hanya enak, tapi juga penuh nutrisi yang penting untuk pertumbuhan anak. Lalu untuk perumusan masalah itu yang pertama, bagaimana desain dan formulasi snack anti-stunting yang efektif untuk meningkatkan status gizi balita dan remaja. Yang kedua, bagaimana formulasi snack anti-stunting yang paling efektif untuk meningkatkan status gizi balita dan remaja. Lalu tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dan peran gizi dalam pertumbuhan anak, serta meningkatkan status gizi balita dan remaja melalui penyediaan snack bergizi yang dirancang khusus untuk mengatasi stunting. Lalu luaran yang diharapkan adalah usaha ini itu dapat mengurangi presentasi balita dan remaja yang mengalami stunting dalam kurun waktu tertentu, peningkatan konsumsi nutrisi esensial seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin D di antara balita dan remaja, dan penurunan insiden penyakit terkait gizi buruk seperti anemia, infeksi saluran pernafasan akut. Lalu manfaat kegiatan ini yaitu dengan menghasilkan produk seperti snack bar dan rice crackers yang praktis diharapkan dapat mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak untuk mencapai potensi pertumbuhan terbaik mereka. Anak-anak yang menerima nutrisi yang cukup akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, yang menurunkan risiko terkena penyakit menular dan infeksi. Selain itu, anak-anak yang menerima snack anti-stunting akan memiliki status gizi yang lebih baik, yang membantu mereka tumbuh lebih sehat dan kuat. Dalam produk yang dibuat, ada peningkatan asupan nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin D, kalsium, zat besi, dan protein. Melalui kegiatan bersama seperti penyuluhan gizi dan penyediaan snack, kegiatan ini juga dapat memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Jadi tidak hanya snack yang kami pasarkan, namun juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk dapat melakukan penyuluhan gizi dan yang nantinya akan sekalian memasarkan dari produk ini. Jadi selain itu, juga dapat membantu keluarga, sekolah, dan komunitas bekerja sama lebih erat dalam mendukung kesehatan anak-anak. Orang tua dan pengasuh lebih sadar pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan anak jika mereka dididik tentang nutrisi. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang baik akan lebih produktif ketika mereka dewasa yang berkontribusi pada perekonomian. Jadi intinya dari latar belakang masalah yaitu banyaknya angka stunting di Indonesia, lalu karena ada fenomena tersebut, maka kami muncul ide yaitu membuat snack yang praktis, ringan, efektif, efisien untuk dapat meningkatkan gizi balita dan juga remaja yang
remaja itu adalah fase di mana akan menjadi ibu muda. Jadi itu adalah fase di mana membutuhkan juga gizi yang tinggi agar mengurangi angka stunting terhadap bayi di kemudian tahunnya. Selanjutnya yaitu tentang bab 2, membahas tentang gambaran umum rencana usaha. Di Indonesia memiliki tingkat stunting tinggi di mana sekitar 7 juta anak mengalami stunting. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya gizi seimbang untuk anak mengakibatkan tumbuh kembang anak terkendala. Namun, di Indonesia juga memiliki banyak sumber pangan, diantaranya kacang-kacangan, buah, dan lain sebagainya yang bernutrisi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan sumber pangan yang melimpah, dapat diolah menjadi sebuah inovasi produk makanan untuk meningkatkan gizi balita dan remaja yang masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan dari segala aspek. Dengan sumber pangan yang melimpah, dapat diolah menjadi sebuah inovasi produk makanan untuk meningkatkan gizi balita dan remaja yang masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan dari segala aspek. Menggunakan bahan baku lokal yang kaya nutrisi untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberlanjutan, pendistribusian snack anti-stunting dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk program distribusi dan edukasi. Mengintegrasikan distribusi snack dengan program kesehatan dan gizi pemerintah di tingkat lokal dan nasional. Bersama pemerintah, menjalankan kampanye kesadaran tentang pentingnya gizi dan pencegahan stunting melalui media massa dan kegiatan komunitas. Menggunakan jaringan distribusi yang efisien melalui sekolah, puskesmas, dan pusat kesehatan lainnya. Program pengiriman langsung ke rumah untuk daerah terpencil. Produk yang akan dibuat adalah snack bar yang bahan utamanya menggunakan kacang-kacangan yang dapat menambah tingkat hemoglobin, zat besi, dan juga kaya akan antioksidan yang efektif dalam menstabilkan gula darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi inflamasi tubuh. Selain snack bar juga terdapat rice crackers untuk balita yang terbuat dari bahan utama alpukat yang mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk mendukung perkembangan otak. Desain kemasan dibuat semenarik mungkin agar balita dan juga remaja tertarik untuk mengkonsumsi snack anti-stunting tersebut. Snack anti-stunting mempertimbangkan nilai gizi dan dibuat tanpa pengawet. Selanjutnya yaitu tren pertumbuhan pasar. Pasar produk snack anti-stunting menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pasar ini juga didorong oleh dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang aktif mempromosikan pentingnya gizi seimbang. Banyak program kesehatan dan kampanye publik yang bekerjasama dengan perusahaan makanan untuk mendistribusikan snack anti-stunting di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Selain itu, meningkatnya kesadaran di kalangan orang tua mengenai pentingnya gizi yang baik bagi anak-anak, mereka telah meningkatkan permintaan akan produk-produk ini. Orang tua kini lebih berhati-hati dalam memilih makanan ringan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Inovasi dalam produk snack anti-stunting juga menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan pasar ini. Perusahaan-perusahaan makanan berlomba-lomba menciptakan produk yang tidak hanya bergizi, tetapi juga menarik dari segi rasa dan kemasan. Teknologi pangan yang maju memungkinkan pengembangan snack yang menggabungkan berbagai nutrisi penting dalam bentuk yang mudah dikonsumsi anak-anak. Produk-produk ini seringkali diperkaya dengan bahan-bahan alami dan superfood seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan kering yang dikenal memiliki kandungan nutrisi tinggi. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan pasar produk snack anti-stunting mencerminkan perubahan positif dalam pendekatan terhadap kesehatan anak-anak. Dengan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak dan inovasi berkelanjutan dalam industri makanan, pasar ini diperkirakan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi upaya global dalam mengatasi masalah stunting. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Fokus utama dari strategi ini mencakup 5 elemen penting. Yang pertama produk, yang kedua harga, ketiga lingkungan usaha, keempat promosi, dan yang terakhir sumber daya manusia. Produk snack anti-stunting harus dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Ini melibatkan penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa snack mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang mendukung pertumbuhan anak.
Selain itu, produk harus menarik bagi anak-anak dalam hal rasa dan kemasan. Menggunakan bahan-bahan alami dan organik dapat menjadi nilai tambah yang signifikan karena semakin banyak konsumen yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan pangan. Selanjutnya harga. Penentuan harga harus mempertimbangkan daya beli target pasar, yaitu keluarga dengan anak-anak yang rentan mengalami stunting. Harga harus kompetitif, namun tetap mencerminkan kualitas dan manfaat nutrisi dari produk. Strategi harga yang efektif dapat mencakup penawaran paket hemat atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Selain itu, kerjasama dengan program pemerintah atau NGO untuk mendistribusi produk secara subsidi juga bisa menjadi bagian dari strategi harga untuk menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan. Selanjutnya lingkungan usaha. Memahami lingkungan usaha sangat penting dalam merumuskan strategi pemasaran. Ini mencakup analisis pasar, persaingan, dan peraturan yang berlaku. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar. Selain itu, membangun hubungan baik dengan distributor lokal, pengecer, dan komunitas kesehatan dapat membantu memperluas jangkauan produk. Mengetahui tren dan preferensi konsumen juga membantu dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi merupakan elemen kunci dalam menarik perhatian dan kesadaran konsumen terhadap produk snack anti stunting. Kampanye promosi harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi untuk mencegah stunting dan bagaimana produk tersebut dapat membantu. Media sosial, iklan televisi, dan aktivitas di komunitas dapat digunakan untuk menyebarkan pesan ini. Kerjasama dengan influencer atau public figure yang peduli dengan isu kesehatan anak juga dapat meningkatkan visibilitas produk. Selain itu, mengadakan sampling gratis di sekolah-sekolah atau pusat kesehatan dapat memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Selanjutnya itu sumber daya manusia. Berikut adalah susunan manajemen pembuatan produk Nutrisnack. Untuk production manager yaitu Kurnia Salsabila Zain, untuk financial manager yaitu Fadila Rahmasanti, dan juga untuk promotion manager saya sendiri yaitu Nabila Hebatulisa Komaria. Tugas dari production manager yaitu bertanggung jawab untuk mengelola proses produksi Nutrisnack seperti memonitoring kinerja lini produksi, mengawasi kualitas produk, mengelola persediaan bahan baku, dan memastikan produksi berjalan sesuai rencana. Tugas financial manager yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan Nutrisnack seperti merencanakan anggaran, melakukan pembukuan, mengawasi arus kas masuk dan keluar, mengevaluasi kinerja keuangan secara berkala. Dan tugas promotion manager yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi produk Nutrisnack seperti mendesain iklan dan materi promosi, mengelola media sosial, mengatur kegiatan humas dan relasi masyarakat, mengukur efektivitas kegiatan promosi. Selanjutnya yaitu analisa produk. Rice crackers yaitu cemilan ringan yang terbuat dari bahan dasar beras, diperkaya dengan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mencegah stunting. Yang kedua itu adalah snack bar bernutrisi. Cemilan padat, energi, dan nutrisi yang terbuat dari campuran bahan-bahan sehat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah kering, dan tambahan vitamin serta mineral esensial. Kandungan gizi yang terdapat dalam produk ini yaitu tinggi protein, tinggi serat, diperkaya dengan zat besi, zinc, dan vitamin A, tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Keunggulan produk ini yaitu formulasi khusus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, praktis dan mudah dikonsumsi, rasa yang disukai anak-anak, menggunakan bahan alami dan berkualitas tinggi. Produk ini juga paten dan sertifikasi. Paten untuk formulasi khusus anti-stunting, terdapat sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu analisa pemasaran. Target pasarnya segmentasi demografis, yaitu anak-anak usia 2-12 tahun, orang tua yang peduli terhadap kesehatan anak, serta sekolah dan institusi pendidikan. Untuk segmentasi geografis, yaitu mulai dari pasar lokal dan bertahap memperluas ke pasar regional atau nasional. Lalu ada segmentasi psikografis, yaitu orang tua yang memiliki gaya hidup sehat, peduli terhadap gizi anak, dan mencari produk makanan yang aman dan bergizi. Selanjutnya yaitu ada kompetitor.
Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap produk sejenis di pasar untuk memahami keunggulan dan kelemahan mereka. Yang kedua ada mengidentifikasi celah pasar yang dapat diisi oleh Nutrisnack dengan menawarkan nilai tambah seperti kandungan nutrisi yang lebih baik dan fokus pada pencegahan stunting. Selanjutnya yaitu ada strength, yaitu kekuatan. Untuk pemasaran kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Melalui sosial media, kami memasarkan produk ini melalui Facebook dan Instagram. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial sebagai lapak iklan lebih menjanjikan, karena telah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akun media sosial sehingga peluang konsumen untuk melihat produk akan jauh lebih besar. Selanjutnya yaitu mengadakan seminar, lokakarya, dan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak yang bekerja sama dengan komunitas atau institusi terkait. Selanjutnya yaitu desain kemasan yang menarik dan edukatif, menampilkan informasi gizi dan manfaat produk secara jelas. Kelemahan dari analisa pemasaran yaitu dalam merencanakan pemasaran produk kami ini, pasti akan banyak pesaing bertebaran. Produk tersebut kami perjualkan melalui lapak atau toko, maka daya saing akan lebih besar dan akan sulit pada tahap permulaan. Yang ketiga yaitu dan kami sangat paham bahwa banyak sekali kekurangan, mulai dari produk yang tidak terlalu menarik, tingkat pembuatan yang harus teliti dan tekun, hingga target pasar yang tidak terlalu pasti. Selanjutnya yaitu perhitungan ekonomi. Pada tabel di bawah merupakan gambaran untuk biaya tetap per 1 bulan. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya yaitu perkiraan biaya variabel dalam per 1 bulan. Pada tabel yang atas merupakan omset dalam 1 bulan dan pada tabel yang ke bawah, merupakan omset dalam 3 bulan. Selanjutnya penghasilan kotor. Penghasilan kotor yang terdapat pada produk ini sejumlah 5 juta dan penghasilan bersih pada produk ini pada pemasaran produk ini sejumlah 8 juta. Selanjutnya iklan atau advertising. Nama dan logo. Nama produk ini yaitu berupa Nutrisnack. Tagline-nya, snack bernutrisi anti-stunting. Untuk logonya sendiri, logo Nutrisnack akan didesain dengan elemen-elemen berikut, seperti warna, menggunakan warna-warna cerah dan segar seperti hijau, oranye, dan kuning yang mencerminkan kesehatan dan kesegaran. Selanjutnya gambar, menggunakan ikon yang ramah anak seperti karakter buah atau anak sehat yang menambah daya tarik visual. Selanjutnya yaitu tipografi, menggunakan font yang mudah dibaca dan bersahabat dengan sedikit sentuhan playful untuk menarik perhatian anak-anak dan orang tua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Rahmasanti. Bab 3, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat komoditas, usaha, deskripsi rencana pemasaran, serta branding terhadap produk usaha yang akan dilakukan, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan usaha. Di sini ada alurnya. Yang pertama ada pengumpulan bahan, kedua ada uji kelayakan bahan, ketiga ada proses produksi, keempat ada pengemasan dan pemasaran, kelima ada pembuatan laporan, lalu terakhir ada pemaparan hasil produksi. Yang pertama ada pengumpulan bahan. Penyiapan bahan baku untuk snack anti-stunting merupakan proses yang penting untuk memastikan kualitas dan kandungan gizi yang optimal dari produk tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyiapan bahan baku snack anti-stunting. Yang pertama ada pemilihan bahan baku. Pilihlah bahan baku yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar gizi yang diperlukan untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak. Bahan-bahan ini dapat mencakup sumber karbohidrat kompleks, misalnya gandum utuh atau sereal, protein berkualitas tinggi, seperti kacang-kacangan atau produk susu rendah lemak, serta sumber-sumber vitamin dan mineral yang penting. Yang kedua ada pembersihan dan persiapan. Setelah bahan baku dipilih, langkah selanjutnya adalah membersihkan dan mempersiapkannya. Ini termasuk mencuci bahan baku yang perlu dicuci, membuang bagian yang tidak digunakan seperti kulit atau biji yang tidak dapat dimakan, dan memotong bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada uji kelayakan bahan. Uji kelayakan bahan ini adalah proses penting untuk menilai kemampuan bahan baku atau bahan tambahan dalam memenuhi persyaratan kualitas tertentu sebelum digunakan dalam produksi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam uji kelayakan bahan.
Yang pertama ada penetapan kriteria. Langkah pertama dalam uji kelayakan bahan adalah menetapkan kriteria atau standar yang harus dipenuhi oleh bahan tersebut. Kriteria ini dapat meliputi aspek fisik, misalnya bentuk, ukuran partikel, kimia, kandungan nutrisi atau komponen aktif, mikrobiologi, kebersihan, keamanan mikroba, organoleptik, rasa, aroma, tekstur, atau aspek lain yang sesuai dengan aplikasi bahan tersebut. Kedua ada pemilihan metode uji. Berdasarkan kriteria yang diterapkan, pilihlah metode atau teknik uji yang sesuai untuk mengevaluasi bahan tersebut. Metode uji dapat beragam tergantung pada sifat bahan dan tujuan uji, seperti analisis laboratorium untuk komponen nutrisi, uji organoleptik oleh panel sensori, atau pengujian mikrobiologis untuk mengidentifikasi keberadaan mikroorganisme. Yang ketiga ada persiapan sampel. Persiapan sampel bahan yang akan diuji sesuai dengan metode yang dipilih. Pastikan sampel diambil secara representatif dari batch atau lot yang akan dievaluasi untuk memastikan hasil uji dapat mewakili keseluruhan karakteristik bahan tersebut. Yang keempat ada pelaksanaan uji. Lakukan pengujian sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Pastikan untuk mematuhi parameter dan kontrol yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Contohnya, jika uji melibatkan analisis kimia, pastikan alat dan bahan kimia yang digunakan dalam kondisi kalibrasi dan terjamin keakuratannya. Yang kelima ada evaluasi dan interpretasi hasil. Setelah uji selesai, evaluasilah hasil uji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Bandingkan hasil dengan standar atau batas yang ditetapkan untuk menentukan apakah bahan tersebut memenuhi persyaratan kualitas atau tidak. Yang keenam ada pelaporan hasil. Hasil uji kelayakan bahan harus dilaporkan secara jelas dan komprehensif. Dokumentasikan hasil pengujian, termaksud metode yang digunakan, data hasil uji, serta kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil uji kelayakan bahan, buatlah keputusan apakah bahan tersebut layak digunakan dalam produksi atau memerlukan tindakan koreksi atau penolakan. Kebutuhan ini harus didasarkan pada analisis risiko terhadap kualitas, keamanan, dan kesesuaian bahan dengan kebutuhan aplikasi atau produk akhir. Proses uji kelayakan bahan ini penting untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam produksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga produk akhir yang dihasilkan dapat memenuhi harapan konsumen dan persyaratan regulasi yang berlaku. Lalu ada proses produksi. Yang pertama ada proses produksi dari rice crackers. Persiapan bahan baku di sini yang pertama ada beras. Pilih beras berkualitas tinggi yang kaya akan nutrisi. 2. Sayuran. Pilih sayuran segar seperti wortel, bayam, atau brokoli. Ketiga, bumbu dan bahan tambahan. Gunakan bumbu alami dan bahan tambahan yang aman dan bergizi. Lalu di sini ada proses produksi. Pembersihan beras dan sayuran. Cuci beras dan sayuran hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan pestisida. Yang kedua ada penggilingan beras. Giling beras menjadi tepung halus menggunakan mesin penggilingan. Yang ketiga ada pemotongan sayuran. Potong sayuran menjadi ukuran kecil atau haluskan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada pencampuran. Campur tepung beras dengan sayuran yang sudah dipotong halus, bumbu dan bahan tambahan lainnya hingga merata. Yang kelima ada pembentukan adonan. Bentuk adonan menjadi lembaran tipis menggunakan mesin pembentuk adonan. Yang keenam ada pemotongan. Potong adonan menjadi bentuk crackers yang diinginkan. Ketujuh ada pemanggangan atau penggorengan. Panggang atau goreng crackers dengan suhu dan waktu yang tepat untuk mendapatkan tekstur yang renyah. Dan kedelapan ada pendinginan. Dinginkan crackers yang sudah matang untuk menghilangkan kelembapan berlebih. Yang kesembilan ada pengemasan. Kemas crackers dalam kemasan yang kedap udara untuk menjaga kesegaran dan keawetan. Di sini ada proses produksi dari snack bar. Snack bar ini adalah
buah kering, buah yang dikeringkan, yang dibekukan. Nah, ini persiapan bahan bakunya itu yang pertama ada buah-buahan segar. Pilih buah-buahan segar seperti pisang, stroberi, mangga, pepaya, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahan pendukungnya itu gunakan bahan-bahan pendukung seperti madu untuk pemanisnya, kacang-kacangan, dan gandum untuk meningkatkan nilai gizi. Yang proses produksinya yang pertama itu ada pembersihan buah. Cuci buah-buahan dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan pestisida. Yang kedua ada pemotongan buah. Potong buah menjadi irisan atau potongan kecil sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada penyusunan di rak freeze dry. Susun potongan buah di rak freeze dryer secara merata. Freeze drying. Lakukan proses freeze drying untuk menghilangkan air dari buah tanpa merusak struktur dan nutrisi. Proses ini mencakup pembekuan cepat dan pengeringan dalam kondisi vakum, pencampuran dengan bahan pendukung setelah buah mengalami freeze drying, campur dengan bahan pendukung seperti madu, kacang-kacangan, dan gandum. Yang keenam ada pembentukan snack bar. Bentuk campuran menjadi bar dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan menggunakan cetakan atau mesin pembentuk. Yang ketujuh, pendinginan dan pengemasan. Diinginkan snack bar dan kemas dalam kemasan yang kedap udara untuk menjaga kesegaran dan keawetan. Pengemasan. Tujuan pengemasan ini yang pertama itu melindungi produk, menjaga kualitas produk, kesegaran produk, dan keawetan produk. Yang kedua ini menarik konsumen. Desain kemasan yang menarik dan informatif itu dapat menarik pembeli atau konsumen. Yang ketiga itu memberikan informasi, menyediakan informasi nutrisi, cara penyimpanan, dan manfaat produknya. Ya, jenis kemasan, untuk jenis kemasan rice crackers, yang pertama itu bahan kemasannya itu plastik kedap udara yang food grade dan ramah lingkungan, seperti plastik biodegradable atau bahan lain yang dapat didaur ulang. Yang kedua ada ukuran kemasan, tersedia dalam beberapa ukuran kemasan, misalnya 50 gram, 100 gram, dan 200 gram, untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada desain kemasan. Kemasan dengan desain cerah dan menarik untuk anak-anak dengan gambar yang menggambarkan manfaat kesehatan dan komposisi produk. Nah, jenis kemasan yang kedua itu ada dari snack bar. Yang pertama itu bahan kemasannya itu aluminium foil atau plastik kedap udara yang food grade dan ramah lingkungan. Bisa juga menggunakan kemasan kertas yang dilapisi bahan kedap udara. Ukuran kemasannya itu snack bar dikemas secara individual untuk memudahkan konsumsi dan menjaga kesegaran dengan ukuran sekitar 30 gram per bar. Yang ketiga itu desain kemasannya, kemasan yang praktis dan mudah dibawa dengan desain yang mencolok dan penuh warna yang menarik perhatian anak-anak dan orang tua. Labeling. Informasi nutrisi, yang pertama itu ada menyertakan tabel informasi gizi yang mencakup kandungan kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Yang kedua itu informasi tentang manfaat nutrisi yang membantu mencegah stunting. Yang kedua itu ada informasi produk. Nah, di informasi produk ini ada yang pertama itu nama produk dan mereknya. Mereknya itu Nutri-Snack, snack bernutrisi anti stunting. Yang kedua itu bahan baku utama dan komposisi lengkap. Yang ketiga tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat ada kode produksi untuk pelacakan kualitas. Ini ada petunjuk penyimpanannya. Saran penyimpanan untuk menjaga kualitas produk seperti simpan di tempat sejuk dan kering dan hindari paparan sinar matahari langsung. Ada logo dan sertifikasi, logo produk dan perusahaan, sertifikasi yang relevan seperti sertifikasi BPOM, halal, dan sertifikasi lain yang menunjukkan keamanan dan kualitas produk. Sini ada proses pengemasan dari rice crackers. Pengemasan primer, rice crackers yang sudah dingin dimasukkan ke dalam kantong plastik kedap udara menggunakan mesin pengemas otomatis.
Pengemasan sekunder, kantong plastik yang sudah berisi crackers dimasukkan ke dalam kotak karton atau box untuk pengiriman dan penyimpanan, memastikan perlindungan ekstra selama distribusi. Ada proses pengemasan dari snack bar. Yang pertama, pengemasan primer. Snack bar dikemas secara individual dalam aluminium foil atau plastik kedap udara menggunakan mesin pengemas otomatis. Kedua, pengemasan sekunder. Snack bar yang sudah dikemas individual dimasukkan ke dalam kotak karton untuk distribusi dan penyimpanan. Yang ketiga itu distribusi dan penyimpanan. Penyimpanan produk yang sudah dikemas disimpan di gudang yang bersih, sejuk, dan kering untuk menjaga kualitas dan keawetan. Yang kelima, distribusi. Produk didistribusikan ke berbagai saluran penjualan seperti toko kelontong, supermarket, dan platform e-commerce dengan menggunakan kendaraan yang sesuai untuk menjaga kondisi produk. Di sini ada strategi pemasarannya, promosi dan kampanye. Yang pertama ada edukasi nutrisi, mengadakan kampanye edukasi tentang pentingnya nutrisi dan pencegahan stunting melalui media sosial, seminar, dan workshop. Yang kedua ada kerjasama dengan sekolah, menyediakan produk di kantin sekolah, dan mengadakan program edukasi kesehatan untuk siswa. Yang ketiga ada influencer marketing, menggandeng influencer atau public figure yang peduli dengan kesehatan anak untuk mempromosikan produk. Strategi pemasaran, di sini ada desain kemasan. Yang pertama ada visual yang menarik, desain kemasan yang cerah dan penuh warna untuk menarik perhatian. Dua, informasi yang jelas, menyertakan informasi gizi, manfaat produk, dan cara penyimpanan yang mudah dipahami. Yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan, menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang atau biodegradable untuk menunjukkan komitmen pada lingkungan. Ada saluran distribusi. Yang pertama ada toko kelontong dan supermarket. Produk tersedia di berbagai toko, kelontong, dan supermarket untuk memudahkan akses konsumen. Yang kedua ada platform e-commerce, menyediakan produk di platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Ada konten media, posting edukatif, konten tentang manfaat nutrisi, cara mengatasi stunting, dan tips kesehatan anak. Dua, visual menarik, gambar dan video pendek yang menarik dan menghibur, menunjukkan anak-anak menikmati nutri snack. Yang ketiga ada interaksi dengan konsumen, mengadakan kompetisi, giveaway, dan sesi tanya jawab untuk meningkatkan engagement dengan konsumen. Ada laporan hasil penjualan. Laporan hasil penjualan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai performa penjualan suatu produk atau layanan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan penjualan, analisis tren, dan evaluasi terhadap strategi penjualan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah komponen-komponen utama yang biasanya termaksud dalam laporan hasil penjualan. Yang pertama itu ada informasi umum, kedua ada tujuan penjualan, ketiga ada pencapaian penjualan, yang keempat ada analisis tren, kelima evaluasi strategi, keenam rekomendasi, ketujuh grafik dan tabel pendukung, kedelapan kesimpulan, dan kesembilan referensi. Evaluasi hasil penjualan. Evaluasi hasil penjualan merupakan proses analisis mendalam terhadap performa penjualan suatu produk atau layanan dalam periode waktu tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penjualan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi penjualan yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya adalah bab 4. Jadi dalam bab 4 ini akan dipaparkan terkait biaya dan jadwal kegiatan. Jadi anggaran biaya yang kami usulkan yaitu yang pertama ada peralatan penunjang sebesar 4.425.000, selanjutnya ada bahan habis pakai sebesar 8.740.000, selanjutnya ada perjalanan sebesar 2 juta, dan yang terakhir adalah laporan materi dokumentasi komunikasi dan publikasi sebesar 1 juta, sehingga total biaya tersebut adalah 16.165.000. Lalu jadwal kegiatan yang kami buat rencananya yaitu dalam waktu 5 bulan. Jadi dalam bulan pertama itu adalah pengumpulan bahan, lalu
bulan kedua di minggu 1 dan minggu 2 itu ada uji kelayakan bahan, lalu di minggu ketiga dan minggu keempat ada proses pembuatan, lalu di bulan ketiga dan bulan keempat yaitu ada pengemasan dan pemasaran, lalu di bulan kelima di minggu 1 dan minggu 2 ada pembuatan laporan, lalu di minggu ketiga dan 4 ada pemaparan hasil produk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.